Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Iva. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan. Yang ketiga, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari. Mari kita pelajari faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dan bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor berikut ini. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu bisa menentukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, itu masa kecil Udin, ketika Udin masih digendong sama ibunya. Kemudian Udin bisa merangkak dan kemudian Udin bisa berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Perhatikan gambar Udin berikut. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Udin baru bisa minum susu ya. Lalu gambar satunya, Udin sudah bisa makan sendiri. Apa perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentunya semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin. Coba sekarang kalian cari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Kalian bisa menanyakan berat dan tinggi badan kamu pas lahir itu berapa. Selain itu, kamu juga bisa mencari informasi. Dulu waktu aku merangkak umur berapa dan berjalan umur berapa. Kalian bisa menanyakannya kepada orang tua kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini ya. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Ya,
mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Kemudian praktikkan tangan kiri. Sekarang gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Seperti ini ya. Turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Ya, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Ya, gerakan memutar pergelangan secara perlahan-lahan seperti ini. Sekarang gerakan kelima. Gerakan kelima adalah menggerakkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam. Sekarang gerakan keenam, gerakan terakhir adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Mari kita praktekkan bersama-sama ya. Anak-anak, sekarang kita belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ya, guru punya contoh soal 2653 ditambah 3.305. Ya. Sekarang caranya ketika mengerjakan soal seperti ini dengan bersusun pendek, nah kita kelompokkan bilangannya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ya. Jelas? Nah, langkah yang kedua yaitu kita hitung dari satuannya dulu, atau dari belakang atau dari sebelah kanan. Ya, kita mulai 3 ditambah 5. Dari satuannya 3 ditambah 5 berapa? 8. Ya. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Ya, jadi ketemunya adalah 5.958. Sekarang kita belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Dengan teknik menyimpan. Guru punya contoh soal 2653 ditambah 3.905. Seperti tadi, kita hitung dari satuannya dulu atau dari belakang sebelah kanan. Ya. 3 ditambah 5, 8 ya. 5 ditambah 0 berapa? 5 ya. 6 ditambah 9 berapa anak-anak? 16
Sekian pembelajaran daring hari ini. Apabila banyak kesalahan dalam Ibu menjelaskan atau menerangkan materi pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.